57 ke @saurbareng_tv9. Kuat dari ini adalah oh alah. Hari ini kata-kata baik hari ini adalah ilmu yang tidak diamalkan itu gila. Tapi amal tanpa ilmu itu sia-sia. Maka dari itu jika seseorang mendapatkan rizki yang melimpah, maka amalkanlah. Jarene Imam Syafi'i. Imam Ghazali. Oh, Imam Ghazali. Oh, Pak Imam Ghazali. Kalau mbaknya Imam Ambali, Tahu saya itu. apa itu dia? Bede. Oh, saya. Makanya saya berbicara tentang amalia. Kalau tidak diamalkan kan sia-sia. Percuma deh. Uang kalau sudah masuk ke dalam dompet seorang wanita sulit untuk keluar. Makanya saya kira ada gorengan banyak ini dari rekening yang masuk. Mulai wingi. Lu atau sih lu ketoro. Hari ini budaya yang akan kita kembangkan. Makanya Jawa ojo lali nang Jawane. Hari ini kita kedatangan Mas Muhammad Sarmuji SEMSI selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. Berarti beliaunya datang berarti. Beliau itu DPR RI Dapil 4. Oh, Komisi 4 bagian pertanian, makanya dekat sekali dengan keluarganya. Kalau pertanian ya dengan lumpur, dengan tanah, pertanian kok. Hari ini karena gaji sudah masuk ke rekening, saya di RT 9 ingin mengadakan acara bukber. Pokoknya acara bukber ini kudu meriah. Adakno mulai jam 12 awan lek iso buka mulai jam 3 wis dimulai. Cek kan panganan akeh mulai jam 3 wis mangan-mangan sampai maghrib mbek ngenteni. Ya batal. Lho mbek ngenteni cek gak mleng. Ya ndak iso ya tetep batal. Ya ngenteni adzan asar sik baru mangan yang bener. Ya percuma. Gaya nu lek bukber cek gak biasa mangan ndek kafe warung gaya ndek kene dhewe tapi kayak ono hiburan-hiburan Dik. Oh ngono ya. Pokoknya apa cari aku lek masalah panitia. Masih ono elek-elek tun ngono iku gak apa-apa Mas. Elek. Lendon. Lesa ale. Wis gak usah. Apa sampean kok gak sido dinyanyeno? Apa? Lambine diduweke dhek. Gaya lambine ya dinyanyeno. Ngene iki lho. Wis seru aku gawe klambi anyar. Kok padha merem kabeh. Lah iya. Kok selamat wong masjid mau nyopo aku. Nyapa? Nyapa maneh? Aku kan aku budal. Iya anjene. Wingi aku kan pamit nang ngene wong-wong sing iki mau seje maneh. Seje maneh. Ya apa jare, Bu? Aku liwat. Ser. Akhirnya jare Bang Masjid. Pak, budal Pak. Nang ndi? Ya syuting lho. Kok niku syuting ta jare ngono. Kok niku syuting ta jare ngono. Lho tak percaya. Lho Pak, kula gawe bulu mata lho Pak. Walah dadi bendina awakmu budalku tak pikir kon dodolan sayur jare. Mungkin ngetren Bebo. Kak, ya gara-gara gawe klambi anyar iki lho. Iki gorengan kapan kok ambu kapur baru? Gak sopan. Ojo menghina. Iki klambi ya bludruk kaya kosokane awak. Wong biyen gak halus teh, kaine memang halus. Nah, Pak Rete panjen aku getun tuku klambi. Pak Rete ngerti kok gak tuku aku. Apian iki jan kado ya. Cara lembut-lembute barang. Iya, ya seapian iki timbangane wingi. Sing winginan kaya sama tuku nang kapasan. Enggak. Aku tuku nang koncoe sampean lho. Lho jahitmu dhewe. Oh, arek mengkanti. Aduh, jahitane lo elek ketok kabeh. Oh iya. Salah. Sampeyan lek tuku maneh,
Jauh dulu golek klambi Hansi pisan iki kan wis lawas ah. Mas yo anyar yo tetep ae ijo. Ya enggak bae ono sing klambi Hansi bekas-bekas arek iku lho. Iku penyanyi. Tapi iki nek sampean kepingin anyar lho, iki doton wis mbrodol lho. Anyar jare anyar brodol. Nek diburci ae apik. Kan ngombe-ngombe titik ta. Ono. Loh, lek ngombe-ngombe ku saiki ngombe gawe iki. Sirup kurnia cocok buat berbuka maupun imsak atau sahur-sahur iku enak teh. Ngene iki legi ya. Lho ya temen ta, sing pahit kan mek botol. Sirup kurnia. Sirup kurnia always fresh. Pokoke aku kate nyetok sing akeh gawe lek riyo iki. Riyo wong-wong lek teko nang omah iku. Bener, kudu siap Orson karo biyen banget. Pak Rete, Pak Hanisip. Dalem. Aku prei rong dino. Iya. Mosok aku prei rong dino aku mau mlebu nang kene ana kecoake. Sapa? Lah kan Samsul turu kene biasae. Yo ngejak oleh barang. Yo turu kene arek loro lontang-lantung gak mulai blas iki. Samsul iku sing ngendi sih? Apa? Samsul iku sing ngendi? Koordinator talent. Bu, iki aku kate ngadakno buber dek kene. Lho nyaman Pak Rete. Siap panganan gawe 500 wong. Loh, lah kan kok duda iya Pak Rete, mangkene mon berdua tau jauh pesen ke sapa. Loh, Deki gak pesen usah. kangko deki masaki bingko minta kayak juko apa, minta nasi apa, minta aku apa. Ngocak Pak Rete. Artinya apa? Hah? Artinya. Aku yo karo kecepetan aku. Elah Pak Rete nyaman Pak Rete. Ojo pitik bendino pitik. Yo gak cocok. Paling Ya. kan nduk. Lah cek cuko nduk lah. Alapa? Cek cuko ajem, cek cuko nduk, cuko tasik. Oh, iku lumayan iku. Ono iwak terasek kok lumayan kon niku. Lho tas iku tas kresek iki lho dudu. Cuko tasik yo cuko iwak laut. Iwak laut iku lho. Lah Dik. engko tak tukokno iwak hiu sing gedhe tak potong-potong. Iku kena dadi sak Iwak ulah. laut, kapal laut, ngono-ngono iku barang ngono iku tak golekno. Bu, engko arek cek gak bosen, kayak ono hiburan-hiburan. Senang apa jare aku? Tari-tarian sing ngene iki lho. Tari-tari sing ngene tari opo? Tari-tarian layang-layang sing terus ngene-ngene kuwi. Kamu kakek ndelok ti apa? Lombano, hadiahe ono 15 juta lah tak siapno. Hah 15 juta? Iya. 15 juta lho. Iku duit teko sapa ti? Lho Ojo ya ono sing aja nih. 15 episode tuh gak tak bayar kabeh. Lho ya bongko kancane. Iso riyo lebih gede mas pesen depel. Pak Rete ambek Pak Hanisip. Iya. Kok tambah mambu kecoa? Aduh niku gara-gara gorengan iki. Enggak, iku lho Samsul cidok mulai. Ini. Pokoknya aku kepingin acara buber iki Ya. sumuriah. Gumuria. Pokoknya wis sakarepmu. Ya wis apa jare aku lah, aku lek Temen tae kok Pak Rete. panganan ngombe. Perkara panganan kok aku lho Pak Rete, perkara ngombe kok aku Pak Rete, perkara nggon kok aku Pak Rete, perkara sembarang kok aku Pak Rete, engko serano nang aku Pak Rete. Apa jare aku Pak Rete? Ono pokoke iki bubere kudu meriah. Aja nandini. Pak Hanisip. Nek longgo ya aja longgo tok. Iki mau mangan tahu wis tak hitung tek piro. Sik loro. Loro apane? Lomboke 3. Lho lampu ditu. Lah ya iya cek enake. Catetane iki wis bek sampean nang kene. Ya ampun. Terus aku sing nyatet ya apa? Tahu ditulis ya apa? Ya wis tahu gak ada isi. Lho wong iki sing dipangan tahu ana isine. Lah ngisi lu kapur baru. Iki mau gak mambu kapur barus. Terus? Iki mambu minyak wangine penyanyine iku mau. Nyanyi ku mau teko kene. Heeh, sing ngene-ngene no. Ngene-ngene no milih. Siapa no? Ini. Iki panganan apa? Kaya luwe ambuke sampean di mana nyanyi. Kaya cek mentolo nang badokan. Jada iya, Pak Hanisip mon ngakan terus sembibitong, tau sepah nyaman masuk, nyaman ngakan, nyaman ngeno, pah tak majer. Darem mengko sik gawe aku olekan Pak Hanisip. Iya kopri 1. Kopri 1, benare 1. Lah loro digawe sapa ngono wong siji. Ya pas 1 sing ngitung iku ya apa? 1. Nek aku balik. Wong tuwek gak adab. Teko iku salam ta apa?
Teko iku kula nuwun. Asal tuwek karo tuwek. Jawa gak ngerti Jawane. Lha mangon jane. Wis kenal aku gorong. Ya dorong lah. Lho gak kenal tanggamu dhewe. Walah barope. Dudu. Delok iki? Lho awakmu hansip trakum. Wah, pandang. Wah, Aman kate lapo? nek aku balik berarti mengulang kesalahan yang sama. Ngono lho. Aman mono karo sisa-sisa racun tikus ki guru. Timbangane kayak racun tikus kayak kecoa nang kene iki. Jadi mendingan tak tinggal. Apa sih yang tinggal? Aku lo malah seneng lek sampean tinggal dek kene. Sampean bingung, sampean iki mesti Arek-arek iki lho. Arek-arek iki lak kepingin tak kenalno kesenian-kesenian. Terus? Ngono lho. Gak gelem ya tak tinggal mbek aku. Saya mencari generasi muda. Generasi Mbak saya tak sikat kok, Mbak. Salah kene kok sing disikat kene. Keganjel kusi. Ayo generasi. Lah iku supaya tetep cinta nang ngone budayane dhewe. Mas. Nah, Aku oleh diutus oleh Pak RT untuk mengadakan bukber nang kene dikongkon ngundang hiburan-hiburan. Nah. Tapi rencanaku kate ngundang Blackpink. Nek aku ate ngundang Adela. Adela. oleh apa uber-uberan kadek ngundang-undang? Loh, Gak ada undang-undang Melayu ngene tok ae. Lho lah ya lho apa undang-undang maksudnya iku? Jare uber-uberan niku mau. Lho enggak iki maksudnya katanya mau mengundang artis-artis papan atas sampai sing gak duwe papan bareng tak undang. Nggonku ana papan paku tok. Kowon. Kayak apa ono? Enggak remah. Kon lapo kadek ngundang-undang ngono wah. Oh sampean Oh, kata sampean iku gak modern kok. Iki mau lu ngundang Black Kropluk Blackpink. Blackpink kok Black kerupuk. Sampean wong seni. Kok iku tanggoe Black Kropluk. Sik sampean katanya kepengin ngisi di acara bubure Pak RT. Yo harus. Iki acaranya ditekani wong hebat lho. Iki wong kabeh iki sing teko. Lho ana tumbuh-tumbuhan barang, tak plaplak piye iki. Iki langsung. Maksud Di RRI berarti kan teko. ono acarae. Lho, iya ono mesti. Acarae disusun. Aku ketua sanitia. Awakmu. Iya. Aku wakil sanitia. Loh. Aku dadi Pak Netio. Sampean wong seni sing nyoba kepengin ero lek sampean iki wong seni. Ya apa arek rek. Oh, ndelok foto. Tak ndelok foto atakno, ndelok catetan kok. Soale wis tuwek Nyontoh. Ya wong iki mau aku langsung ditodong kok kon ngitung. Awakmu ngerti ngitung cula-culi. Lho arek enom kok adek ero. Sangano gak iso aku nek ngitung iku pinter aku mbak Kene iki, Robert. kene iki Korean style. Awak epilepsi ya. Kenapa Iki kadek? model saiki, Mbak. Wow. Sing ngabang hidung apa Sampean Tiru-tiru iso arek ta, saiki Mbak? yo iso. Sing Delok nyobane rungokno. iso. Oh, ayo Jak, musike Jak. Sing banter ta Jak mesti pelan Jak. Sing mantep ngono lho. Mekul tebu nang pinggir sawah diserutuk sapi tiba melumah. Arek telu kabeh mlebu sekolah gak duwe-duwe ngadekno sepeda. Iku ngono mergo job-joban sepi. Paling enak dadi seniman masuk gak duwe-duwe sik iso oleh hiburan. Masuk gak duwe-duwe pokoke tetep seneng. Oh ya apa awakmu? Enak ya. Enak. Indonesia nggone kebudayaan macem-macem jenenge kesenian. Wayang kulit ono jaranan, ono ketoprak, uga karawitan, ludruk ngono dadi salah siji kesenian Jawa Timur asli. Ayo tulung padha diuri-uri supaya ludruk gak sampai mati. Aku heran delok arek saiki karo keseniane
kok sampe lali. Drama Korea sing paling disenengi pancene apik aku yo ngakoni. Cuntuhan aku iki berjuang melestarikan seni tradisi job-joban akeh sampe nang luar negeri nggawa duwe akeh tak sampe dadi TKI. Seni tok ya gak oleh duwe tak sambi karo TKI. Lah iya, tapi tetep dilestarikan. Ngono lho. Arek-arek enom kudu gelem nglestarikno ludruk. Wah, sapa maneh generasi ku mangkane meniki ya. Uper-uperan iki. Uber kok uber-uberan. Lah iya iku aja ngundang. Pas, Bu. Pas acara bukber meneh sing diaran Pak RT, lek iso gak usah ngundang ludruk, apik pisan. Kok iso gak iso ngundang lu? Kok gak iso Awakmu ngomong pas awakmu ki wong endi? Lho, aku wong kene, Mbah. Lah kene iki endi? Kene iki ndi? Kene iki ndi? Wong Jawa. Kene iki kan wong Jawa. Iki Jawa gak ngerti Loh, Jawa. Jawa gak ngerti Jawa. Iki tak Jawa, Mbah iki Dura iki. Loh, tapi kan makku Jawa. Bapakku Jawa. Wah, awakmu gak layak urip nang Jawa nek ngono. Gak layak, Ya apa? pancen. Ngene lho, Bu, ngene lho. Kesenian asing. Arek saiki lek dikae ludruk. Gak iso. Loh iya, Mbak Rek saiki iki nom-noman mlodrok boleh, Mbak. Yang jangan melihat di situ. Yang terpenting adalah konsepnya. Nah, yang penting kan konsepnya. Di konsep kekinian. Nah. Kekinian. Lah iya. Nah, di konsep kekinian ya, Arek Mbak yo. zaman saiki. Ludruk di konsep kaya apa ya wis tetep ludruk. Tapi sing paling akeh arek seneng arek nom-noman iku golongane BTS. Loh, iya, Mbak. Panjenengan arek saiki iki. Awakmu bolos sapa sih ya? Kene iya kabeh mau iyani. Aku kan belok tengah-tengah, Mbak. Awakmu gak ngerti budaya. Heeh. Budaya iku sing garakno bangsa iki menjadi besar. Rungokno iki lho, rungokno wong tuwek ngomong. Ya wong kaya ngene iki sing garakno sing jenenge kesenian iki punah. Ya awakmu hancur gak iso njogo. Pancen gak iso njogo. Khusus pengisi acara internasional senengane arek nom-noman. Pokoke lek gak ono keseniane tak batalno. Ya bener, Mbak. Nek gak ono kesenian batalno, Mbak. Batalno, bubar tak batalno. Heeh. Sing duwe acara iku sapa kok iso batal-batal? Siapa? Sampe. Oh sing duwe acara Pak RT kok batal-batal. Tapi kan kudu ono keseniane. Gak pedul. Gak peduli. Kok iso gak peduli ya gak ono gak ono dana. Tak demo ayo. Wong piro? Lho yo ijen sih. Wong aku jagongan. Jagoan. Jagoan, Mbak. Yo iki arek nemen-nemen gak iso dijak ngompol yo iki. Ngomong. Jangan ngomong. Ada apa lagi sih, sahabat? Ini dia. Hansip yang tidak tahu tata krama. Ngene lho, tiap hari Karo wong mesti tuwek. ono masalah sing saiki tok, ayo lho iki lho ono tamu. Lan di RT kene iki gak ono masalahmu gak didapat dadi RT. Dadi wong biasa ya, Bang. Iki lho anak tua ini lho. Kudu Orang kudu tua. dipermasalahkan. Rip, wong tua dihormati. Kon Dihormati. kalau tradisi Jawa belas kon niku. Dihormati apa ya dek gendera? Lho, maksud iku nggaung iku kudu tetep. Arek enom iki lho. Hormate piro arek iku tak unggahi iku. Ya Ngene lho, Te. Gua unggahi lho. Sampe lah ngadano pikir buber sih. pindah. Kan harus apa jenenge kudu ono hiburan. Iya. Aku iki wis ngundang papan internasional. Apa? Musik Blackpink, Malah blek opo? BTS, Ah, sing teko blek kerupuk. Linkin Park, Westlife, Eminem. Duitmu pira? Lho jare wis ono dhuwit sampean iku. Wong wis tak omongi, duwike iku digawe kene tok ae. Kene tok. Blackpink iku tikete 1 juta wis ruwet yo rumpute ono ndek kono wis rusak awakmu. Wah, ya bukan. Lah wis kadung ngubungi manajernya lho. Manajere sapa? Oh, manajer arek semampir kene. Nek anjene anu alternatif liyane nanggap jaranan kok kon dadi 3 dina 3 bengi. Rame. Iku dadi jaran temen arek. Iki mangan rumput temen. Pokoke kudu ono kesenian. Gak wis ngene. lokal. Sampean cek ero, budaya awakmu ya cek ero. Paham Jawa iku ya apa, leluhur Jawa iku ya apa. Saiki ana tamu sing luar biasa. Hah?
Paling anu Tamu paling siapa? ojo-ojo sing teko Korea iku paling. Iki teko kene dhewe. Wong Nahdien dhewe wong NU iki. Iki sing teko Luar biasa iki. Makanya NU itu kan di mana-mana. Jadi beliau itu ada di Komisi 6. Oh, Lah, iki to. Iki sik anu mendarat ono ndek kene. Iya, Pak iya, Rete. Mau wis telepon aku ono ki dhuwur pesawat iki tak kongkon mudhun ndek ngarep. Masuk pesawat. Ini iki Pesawat kono modern. anune iki kene lapangan. Wonten nang kene pesawat Enggak kan ono landasane, ki bab pertama iku landasan. Tadi iki engko kene ketamuan Pak Muhammad Sarmuji SEMSI ini Ketua DPD Golkar Jawa Timur. Komisi 6 DPR RI. Wah. Pak Rete nek ngono aku tak ganti kelambi Pak Rete. Layak apa ganti layak dihormati nek ngono. Aku tak sing nyusul. Sarmuji susulan. Lah iki tambah gak tuntun dindi tambah ono kumpul. Ayo tambah iso. Siap nanu Bu. Anu Bu pangan-panganan apa ta apa iki? Wong Sing eh ngene, Bu. Ngomong nang TV Pasar show Muji malah. ndi? Pasar Muji. Ke parkiran. Mobile. Mobile sing putih. Ya. Dek ndure ana lampu. Iku ambulan. Sebelah. Sebelah iku maksudku. Bercanda aja. Oh nek ngono tak sambut teh. Ya iya ke sambutan lagi enggak sik sambutan gawe apa jenenge? Yo gawe parian. Ya apa. Ayo, Cak. Aki. Kadek laku wis aki. Adek enak. Sabar dalam Pak Rete. Gila teh. Nggawa rantang nang pinggir sumur. Rantange papat kok karek siji. Kancil tok kancil. Selamat datang kami ucapkan Ketua Golkar Jawa Timur yang terhormat Pak Sarmuji. Selamat datang di sahur bareng. Numpak dokar budal jam 4 Golkar ngono pengemban amanah rakyat. Ya muka ditinggali surat. Lah iya. Lah iya. Mbok menawa Golkar ngundang. Mbok menawa Golkar ngundang Ludruk ngono lho. Lah gak ono partai sing ngundang Ludruk. Aku ning kono ya. Monggo. Jenengan dugi diri ketingan lari-lari. Iki sing ditepek-tepek mau. Sore ya Pasar Muji ya? Jangan punya CCTV. Tak kira punya Indra Lesmana. Indra keenam. Mana sing kenem iku jenenge Lesmana. Ini beliau ini Nahdien yang luar biasa karena Nahdien itu di mana-mana ada. Di seluruh partai bahkan beliau ini di Komisi 6. Di Partai Golkar beliau juga Ketua Golkar Jawa Timur. Ini luar biasa. Pak Sarmuji 10 Juni 74. Ini beliau Gemini, makanya orang Gemini itu sering mencoba hal-hal yang baru. Oh, lek aku Taurus ngono. Wis gak ngurus aku. Artene koyo Pasar Muji wae, apik ngono. Makanya niki Pak kita manggilnya napa Dan niki? sewu. Oh, iya. Luar biasa. Lah nek iki Sagittarius. Apa itu? Sayang gigi tak terurus. Omongane rada entek. Iya. Manggilnya nopo mawon, cak saged nopo Nggih. mawon. Oke, kita biar lebih akrab untuk budaya Jawa Kang. Kang. Ini kita Kang Sarmuji ini kan ada di 30 episode Mutiara Hikmah bulan puasa. Salah satu program ini beliau bisa membicarakan tentang Mutiara Hikmah, tentang agama dan juga ada unsur-unsur budaya Jawa. Ini ada hubungannya niki. Nggih. Terus pundi menika? Ngeten Kang. Dados menurut kula antara nilai Jawa dan nilai Islam Nggih. itu
bisa berkesesuaian. Artinya Islam itu sebenarnya bisa cocok dengan nilai apapun, nilai lokal apapun. Itu kearifan lokal itu juga nggak bisa hilang, justru saling menguatkan. Ada universalitas Islam itu bisa ditanamkan di nilai apapun. Jadi harus saling memperkuat. Nah, supaya nggak ada lagi split personality. Kalau bahasa kerennya kira-kira split personality, jiwa yang pecah. Misalkan antara saya sebagai orang Indonesia sama saya sebagai orang Islam, apa ada bedanya ya? Apa satu kesatuan ya? Antara saya sebagai orang Jawa dan saya sebagai orang Islam, satu kesatuan nggak ya? Berbenturan nggak ya budayanya? Kita mencoba untuk meramu itu menjadi saling menguatkan, bahwa antara Indonesia dan Islam itu satu yang utuh, tidak ada lagi split personality, tidak ada lagi jiwa yang pecah. Nah, kalau antara Jawa dan Islam juga begitu, bisa saling menguatkan sehingga tumindak kita itu menjadi lebih mantap gitu loh. Kalau ada orang NU yang luar biasa gini, kita akan bangga. Iya. Makanya itu terus pundi Pak De, masalah sebenarnya leluhur Jawa itu kan ceritanya itu Islam masuk sini kan sudah beradab. Nah ini kan bahkan sulit sekali masuk orang Jawa karena peradabannya sudah maju sekali. Ini terus pundi sebenarnya? Memang waktu itu kita sudah terbentuk budaya, sudah terbentuk nilai-nilai sendiri ya. Kita sudah punya nilai Jawa yang sebenarnya adiluhung juga. Karena itu para Sunan itu kan mencoba untuk memasukkan nilai Islam itu melalui pendekatan kebudayaan Jawa juga. Dan mencoba menggali nilai-nilai Jawa untuk menguatkan nilai Islam. Misalkan Kanjeng Sunan Derajat, misalkan ada tembang-tembang atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Bahkan banyak sekali tembang yang dihasilkan oleh Kanjeng Sunan. Misalkan bagaimana Islam mengendos supaya rendah hati itu dalam bahasa Jawa. Misalkan dedalane Guno lawan sekti kudu andap asor. Kira itu. Rungokno iki. Jadi cara menyajikan nilai-nilai Islam juga dilewatkan dengan nilai-nilai Jawa. Karena bisa saling menguatkan sebenarnya. Dengan demikian orang nggak berbenturan lagi. Wah ini kan nilai Islam, ini kan nilai Jawa. Jadi satu kesatuan yang utuh. Iki satu pemikiran be aku. Apa Mbak? Lah iya iki mau. Jenengan komisi pinten? 6. Kamu komisi apa? Dhisik 5, cuman jarang oleh komisi dadi. Jarang oleh komisi bayaran. Ini komisi bagian. Beliau masalah investasi, industri. Makanya beliau luar biasa. Nahdiyin kalau di mana-mana kalau seperti beliau, ini kita menciptakan model-model rule model baru, mengenalkan budaya Jawa juga tidak menghilangkan agama ini menjadi tuntunan. Menjadi saling menguatkan. Misalkan yang Jawi ngomong tentang sangkan paraning dumadi. Misalkan contoh mawon. Di Islam juga ada itu, misalkan kita kembali ke siapa sih sebenarnya? Kembalinya misalkan disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mati. Kemudian kepada kamilah, kepada akulah Tuhan, kepada Tuhanlah kalian hanya kepada akulah kalian akan kembali. Jadi orang Jawa tahu, oh sangkan paraning dumadi pasti akan kepada Tuhan. Sangkan awalnya itu juga dari Tuhan, kemudian akan kembali ke Tuhan. Nah, kira-kira itu. Oh, maksudnya sangkan paraning dumadi niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, luar biasa ya ternyata. Aku jangan kate ngomong ngono ke dilan pasar muji. Wong untuk muai gak ono kok. Terus. Aku leleh. Ini kita masalahnya Pak D, ini kan saya lebih dekat karena kan lu sama-sama pejabat negara. Enggak, masalahnya sama ini pelin-pelan, Mang Kang saiki Pade. Langga ini Pak D saya sendiri. Oh. Ini masalah tentang Ini, anak Pak Anies. muda milenial yang sekarang itu tidak tahu tentang budaya-budaya kita. Terus pun ini Pak D. Niku pripun? Ya memang jadi kewajiban kita ya di tengah arus globalisasi, arus dunia yang mengglobal ini, teknologi menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita mau mengembalikan nilai-nilai budaya lokal itu ke anak-anak kita. Jadi memang
perlu strategi kebudayaan, bukan hanya kesenian saja. Kesenian itu hanya bagian dari kebudayaan, tapi secara nasional kita perlu strategi kebudayaan yang lebih utuh supaya anak-anak muda ini mencintai kebudayaannya sendiri. Betul. Makanya kadang bangunan-bangunan saja itu Pak De, sekarang bangunannya kan sudah ke westernisasi lah, ke barat-baratan. Waktu saya ke Pattaya itu, ke Thailand itu, waktu itu bangun. Orang itu lebih percaya sama ke Thailand itu study tour. Ya study banding. Sama Rono lo kerja. Nah, itu TKI. Tapi kan budaya mulai bangunan itu kan sudah terlihat kayak kita di Bali, di Jogja, ngoten Pak De. Di Jawa Timur sebenarnya mulai ada ya. Kemarin di Mojokerto itu di pinggir-pinggir. Nah, niku nggih. Mestinya harus di memori itu harus dibangkitkan kembali. Betul Pak De. Karena kita itu nggak kalah unggul kok dengan budaya barat, itu nggak kalah unggul. Bahkan kalau kita ngomong teori yang lebih makro, saat dulu ada postmodernisme namanya. Jadi postmodernisme artinya pasca modernisme, orang kembali menggali yang dulu-dulu. Mengapa kita enggak gitu? Kita enggak. Makanya sekarang sudah punya, artinya bukan identitas secara tapi identitas bangsa ini harus punya gitu Pak. Harus punya. Tapi milenial ini kan berat Pak De. Sudah disuguhi tentang budaya Korea yang lagi in. Karena kita tidak punya strategi kebudayaan. Film-film kita tidak menampilkan kebudayaan kita. Sekolah kita juga tidak menampilkan kebudayaan kita. Jadi kesenian pasti akan tergusur kalau tidak punya strategi kebudayaan yang utuh. Karena arusnya deras sekali. Dan kita nggak bisa membendung kebudayaan luar, tuh nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menguatkan kebudayaan kita, menguatkan jati diri kita. Nah, kalau membendung susah. Makanya kalau dulu-dulu itu masih ada serial-serial kayak Maria Mercedes, itu disaingi dengan serial Bu Broto. Itu masih penting, masih bagus. Artinya ada identitas kita, kayak Bu Broto, Lost Man, itu menampilkan sesuatu yang ikonik dari kita gitu loh. Berarti intinya kita sama-sama orang dulu Pak De. Serial-serial dulu. Makanya awakmu sawangane akeh. Wong awas nemen. Makanya habis ini kita akan berbicara lebih jauh. Ini kita berdialog masalah Jawa aja ilang Jawani. Buat teman-teman yang di luar negeri yang nonton dari Netflix atau dari web kita, itu nanti bisa salam-salam seperti biasa di Instagram kita sahur bareng _TV9. Makanya teman-teman yang kemarin yang berada di Inggris, yang berada di Hong Kong, yang di mana-mana, kemarin kita berdialog karena memang teman-teman Nahdiyin ini teman-teman NU kan di mana-mana. Niki masalah niki Pak De, masalah milenial yang memang tadi sempat Mbak Robert itu juga membahas ludruk itu susah sekali untuk diterima oleh milenial. Itu apa sebenarnya faktornya, Mbak? Ya, barangkali kita perlu merefleksi diri juga ya para seniman. Dari satu sisi kita perlu mengevaluasi apa kekurangan kita. Menurut saya ludruk memang kurang cepat bertransformasi dibandingkan wayang ya. Wayang itu masih eksis, masih bisa bertahan. Pertama karena memang dia punya segmen tersendiri. Kedua, dia bisa bertransformasi. Nah, kalau saya kan sering banget nanggap nonton, sering banget wayang. Jadi wayang sekarang tidak seperti wayang yang dulu. Kuat sekali hiburannya. Betul. Dan anehnya sebenarnya penghiburnya itu sebagian itu basisnya itu basis ludruk dan ketoprak sebenarnya. Iya, teman-teman ludruk. Iya, teman-teman ludruk, teman-teman ketoprak. Tapi ketopraknya juga nggak eksis, ludruknya juga nggak eksis, wayangnya tetap eksis gitu. Nah, jadi sekarang para penggemar wayang itu disuguhi beberapa pilihan. Ada dalang yang sangat kuat di pakem, misalkan ya. Terus ada dalang yang sangat kuat di sisi yang lain, hiburannya, terus jok-joknya, terus update informasi terkini, itu sangat kuat. Jadi para penggemar wayang juga memilih, oh kalau saya mau wayang yang sangat pakem, nonton dalang ini. Kalau saya mau nonton wayang yang banyak kuat hiburannya atau yang update sekarang, ya saya nonton dalang yang ini. Nah, jadi bisa bertransformasi. Banyak pilihan gitu. Banyak pilihan. Nah, ludruk barangkali perlu begitu. Yang kedua, perlu memanfaatkan informasi dan teknologi. Betul. Ya. Seluruh dalang-dalang, wayang-wayang itu
punya channel tersendiri. Betul. Dan mereka punya penggemar yang luar biasa. Misalkan dulu ada Seno ya. Seno itu Seno. kalau sekali live itu bisa puluhan ribu yang nonton itu. Lebih besar daripada yang nonton di lapangan. Nah itu. Ludruk harus memanfaatkan itu juga. Jadi pertama dari satu sisi bertransformasi, kedua memanfaatkan informasi dan teknologi. Bisa jadi itu kan background yang belakang itu, yang biasanya pakai keber itu pakai LED. Misalkan supaya lebih menarik. Tapi kalau ludruk itu pakai LED belakang itu enggak ada yang bayaran. Bayarannya untuk LED semua. LED semua. Ya maksudnya kan ceritanya biar 3D masuk dari LED keluar dari Ya paham deh, tapi namanya kan nanti bukan topong, kopong yang Dulu kami punya loh dalang yang memanfaatkan teknologi kuat sekali. Pak Naryo itu kalau dalang wah luar biasa itunya. Teknologinya masuk itu. Beliau juga Golkar yang luar biasa. Ya, ikut mantan ketua Golkar juga. Ini makanya tadi sarannya itu ludruk transformasi lah. Apa yang dimaui oleh penonton supaya pesan tersampaikan antara komunikator dan komunikan itu nyambung. Nah, paham. Las. Sasar mujai. Aku ansip paham, aku mending gak tadi ansip. Ini tadi DPR RI ya. Ini, Pak De, makanya milenial hari ini, kalau misalnya milenial itu kan tentang kaidah-kaidah Jawa kurang paham, mungkin ada beberapa part harusnya milenial juga ikut andil untuk tetap mempertahankan budaya-budaya leluhur nih, gimana? ya. Dan sebenarnya di banyak tempat masih banyak milenial yang bergerak, misalnya di kesenian Jawa banyak. Sinden-sinden itu banyak sekali yang muda-muda. Para pegiat seni di wayang itu banyak sekali yang muda-muda. Itu menunjukkan bahwa anak muda sebagian juga merelakan diri terjun di dunia itu. Itu sinden yang tua itu, Pak De. Itu ya wis gak payu. Jangan bilang tua, lansia. Jangan bilang tua, senior. Agak sopan dikit. Artinya berarti teman-teman muda juga harus paham itu. Makanya Pak De jenengan bisa seluas itu pandangannya. Dulu basic profil sekolahnya dari mana? Saya nggak ada sekolah kejawaan, nggak ada. Saya SD, SMP, SMA di Surabaya. Sambil ngaji, saya ngaji di pesantren di kampung di Medoan Ayu Tarbiyatul Aulad. Ngaji juga di Ustadz Saiful Ulum Nawawi di desa saya, sempat ngaji juga di Dorosemo. Lalu kalau di pas kuliah, alhamdulillah saya ketemu sama Gus Syauki di Jember. Sampai beliau wafat saya menjadi santri beliau. Wah, nih kilo santri luar biasa, bisa kemana-mana. Makanya teman-teman NU, teman-teman santri, teman-teman Nahdiyin ini, ayo berkembang luas untuk bisa tetap menjaga kebaikan-kebaikan yang tetap lestari. Makanya santri menjaga negeri itu diamalkan oleh beliau. Iya teh. Tak kandani. Kon ngandani tapi mendelik wae nyeneni ku jenenge. Enggak, iki kan tahun 2024 kan awakmu nyalono. Krimba ta, rebonding ta. Iku nyalon, iku gone wong tukang potong. Ini tentang mengapa dulu kan santri. Mengapa dulu sampai mau terjun ke dunia politik? Ngeten ya. Politik itu sebenarnya mengatur semua urusan manusia. Mulai kita lahir sampai mati diatur oleh politik. Kita lahir perlu akte, Pak RT ya, Pak Azib ya, perlu akte. Akte itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang tentang peraktaan itu diproduk oleh para politik, para pelaku politik. Nanti sekolah juga gitu. Sekolah itu diatur oleh undang-undang, namanya Undang-Undang Sisdiknas. Itu juga produk politik. Kawin diatur juga dengan undang-undang. Undang-undang nomor 1 tahun 74, produk politik. Mati pun nanti diatur oleh undang-undang. Itu juga produk politik. Jadi keseluruhan hidup kita sebenarnya diatur oleh politik. Karena itu ada istilah as-siyasah ya ri'ayatus syu'unil ummah itu. Jadi politik adalah pengaturan seluruh urusan umat. Nah, jadi makanya anak muda jangan apatis dengan politik. Kalau teman-teman Nahdiyin
beliau nggak terjun untuk ikut mengatur, tambah aturannya susah nggih Pak De? Susah. Tambah rusak kabeh Jadi aturan. terutama orang-orang yang berniat baik monggo masuk politik. Nggih. Ya memang godaannya banyak, tetapi ya kalau itu diisi orang baik, mudah-mudahan menjadi lebih baik, menjadi manfaat. Kan gini, dampak seorang politisi atau seorang yang pengambil kebijakan, sekali mengambil kebijakan, dampaknya itu untuk seluruh Indonesia. Nah, itu yang harus kita pagari betul kalau kita berniat baik, terutama orang-orang yang baik. Nah, karena itu doanya ada doa yang menginspirasi saya sebenarnya. Di Al-Isra itu ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadi ya Allah, masukkanlah aku dengan baik, dengan cara yang baik, waktu yang baik. Keluarkanlah aku dengan cara yang baik, waktu yang baik, dan anugerahilah aku dari sisimu kekuatan yang menolong. Nah, mestinya politik itu dipakai untuk menjadi kekuatan yang menolong tadi. Kobil tuh ngono. Iki jasa iku mau. Makanya ada dawuh, ini kata-kata bagus. Sehebat-hebatnya penonton dengan pemain, penonton itu tidak bisa merubah skor. Kalau pemain masih bisa merubah skor. Makanya jangan hanya jadi penonton ya Pak De, untuk teman-teman santri milenial itu yang mau masuk politik, masuk ke Golkar luar biasa. Nah, itu. Larang ini. Ya santri pemimpin ya wis pas. Ya. Makanya luar biasa. Hari ini memang ada program untuk ke pemuda milenial ini biar paham tentang politik juga, Pak. Iya ada. Kita serius membina anak-anak muda untuk bisa tampil menjadi pemimpin ya. Jadi kita menjadikan anak muda ini tidak hanya sekedar objek. Secara demografi pemilihnya terbesar misalkan nggak hanya itu. Tetapi sejak awal kita desain mereka terlibat dalam proses-proses politik di dalam partai kita. Wah, luar biasa nih. Jadi pemuda diharapkan menjadi subjek, bukan hanya sebagai objek saja. Itu luar biasa, makanya pemimpin yang baik itu yang bisa menciptakan pemimpin berikutnya. Sabarong kok aku RT iki dadi DPD. Jadi kan kamu kan enak, hansip deh. Ya tetep ae masih DPR RI ya tetep hansip aku. Kayaknya lumayan nah. Ya enggak, kalau beliau jenengan itu kalau RT nanti jadi DPR RI. Nah, iya. Pak Sarmuji nanti MPR RI. Tadi minyak munggah-munggah ngono loh. Makanya ini luar biasa. Hari ini memang teman-teman milenial itu yang kadang-kadang kalau dengar politik itu masih itu. Tapi hari ini sudah mulai tumbuh jiwa-jiwa teman-teman ini, bagaimana regulasi mereka biar suaranya didengar. Betul. Jadi sebenarnya mereka nggak terlalu apatis juga kok. Mereka sebenarnya concern. Cuman untuk masuk menjadi pelaku itu mereka belum. Tapi mereka concern, pada dasarnya concern. Mereka perhatikan itu kebijakan negara, mereka perhatikan. Tapi untuk masuk mereka ada handicap, ada barrier. Barriernya apa? Politik kotor, gitu. Betul. Politik itu tega dan sebagainya. Mestinya diubah pandangan itu. Bahwa politik itu adalah mulia. Kenapa? Karena melalui politiklah semua urusan umat, urusan masyarakat itu dikelola. Tidak bisa melalui yang lain. Tidak bisa melalui yang lain. Sehebat-hebat pengusaha, dia tidak bisa ngambil kebijakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu gitu loh. Kira-kira begitu. Uangnya banyak, meskipun uangnya banyak. Apa-apa. Bisa ngatur masalah. Bisanya ya bikin pekerja itu. Tapi kan nggak bisa ngatur regulasi pekerjanya. Itu diatur Tapi oleh. penting jadi pengusaha penting juga. Tapi jangan politik diabaikan. Jadi itu jenengan masuk ke politik itu sejak tahun berapa, Pak? Waktu di mahasiswa sebenarnya kita sudah concern pada urusan diskusi-diskusi. Wah, itu pergerakan macam-macam lah tentang urusan negara, buku-buku itu sudah concern. Lalu waktu setelah lulus, setelah lulus S1 saya kuliah di UI sembari saya masuk ke partai politik. Sempat tesis juga berarti nggak Pak? Itu tahun berapa untuk masuk? Tahun 2003 saya masuk ke politik. Itu praktisnya. 20 tahun. 20 tahun yang lalu. 20 tahun itu sudah dewasa, Pak, kalau. Jadi kalau berpolitik itu sudah apal rule-rule-nya kemana-mana. Makanya ini kita istilahnya teman-teman pemirsa ini, teman-teman muda butuh apa
kata-kata terbaik bagi mereka supaya mereka tergerak untuk bisa ikut andil dalam politik ini. Monggo Pak De. Jadi gini, dulu para filosof itu mengidentikan politik itu sebagai kebajikan umum paling tinggi. Nah, kenapa kok disebut kebajikan umum paling tinggi? Tadi, karena hanya melalui politiklah seluruh urusan umat manusia itu dikelola. Kalau anak muda mau berkontribusi besar pada bangsa ini, masuklah dalam politik, mari warnai dunia politik dengan niatan yang baik, dengan itikat yang baik, mudah-mudahan politik juga akan menjadi baik bagi seluruh masyarakat. Ini, makanya ini luar biasa. Habis ini Mas Jawa Jolali Jawa nih. Hari ini kita berbicara banyak dari tadi itu kita sekarang jadi paham betul tentang budaya-budaya yang baik dan ini memang harus diteruskan. Ya. Ini kita menganggapkan teman-teman milenial hari ini Pak De untuk padahal ada angkatan muda Partai Golkar. Tapi kayaknya kalau kita melihat Golkar karena partai ini sudah senior nggih. Kayak orang di dalamnya senior semua padahal pengangkatan Menpora yang baru itu teman-teman Golkar dan muda lagi. Masih muda, Pak. Ternyata banyak sekali generasi-generasian. Iya. Saya sekarang justru merasa udah tua sekarang. Meskipun termasuk di partai ya medium lah. Tapi dengan Mas Dito jadi Menpora di usia 32 tahun itu bukti bahwa Golkar itu banyak sekali menumbuhkan kader-kader di level yang lebih muda lagi daripada saya. Kita punya tadi Angkatan Muda Partai Golkar. Kegiatan-kegiatannya juga banyak sekali tentang anak muda. Barusan kemarin sebelum pas 2 hari sebelum puasa kita ada pelatihan penanggulangan bencana, semuanya anak muda. Oh. Kita juga ada Angkatan Muda Pembauran Indonesia yang ketua umum mantan ketua umumnya jadi Menpora. Oh, Pak Dito, Mas Dito. Kita di Golkar Jatim kita punya Golkar Jatim TV. Ini kan mirip-mirip TV 9 juga. Jadi kita sebenarnya kita punya podcast sendiri. Punya kegiatan-kegiatan sendiri yang banyak sekali beraneka ragam. Kita pernah mengadakan lomba vlog indahnya desaku. Indah. Oh ya, sudah masuk ke teman-teman muda. Kita pernah mengadakan pada waktu awal-awal pandemi untuk menyemangati pejuang medis kita pernah mengadakan lomba untukmu pejuang medis puisi, lomba puisi. Bahkan menjelang new normal kita pernah mengadakan lomba fashion new normal virtual, memanfaatkan teknologi informasi juga. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita desain untuk anak-anak muda. Sekaligus kita memberi kesempatan anak-anak muda untuk menjadi subjek di Partai Golkar. Misalnya teman-teman muda mau masuk Golkar, di Angkatan Muda Golkar itu juga dikasih sekolah tentang politik atau pengkaderan khusus? Ada. Nanti insya Allah setelah Hari Raya kita akan mengadakan kursus politik anak muda. Rencananya kita ngundang Menpora, terus ngundang Bupati Tuban. Yang muda juga. Kan itu generasi sangat muda itu. 30-an. Ini ya angka 3 lah semuanya itu. Terus mengundang mungkin kalau bisa nanti Putri Komarudin, tapi yang agak senior mungkin Ridwan Kamil kalau memungkinkan kita undang untuk kursus politik anak Mas muda. Bro Ridwan Kamil itu juga muda. Rata-rata di Golkar itu yang sekarang mencuat itu masih muda semua. Masih muda. Kalau jenengan Pak Robert ya mudah-mudahan masih lah. Masih lah. Beri waktu ya. Biarkan waktu yang menjawab nanti ya. Biarkan waktu yang menentukan. Cupra melono mlebu Golkar, soalnya kan dia masih muda, patah semangat. Gak ngono. Sampean juga muda, Mbak. Muda putus asa. Gara-gara komisi, Mas. Kabeh aku muda sing angel siji tok, golek utangan. Jadi niku, Pak De. Juga di Golkar ada lomba jula-juli semua, Mbak. Pernah. Kita ngadakan lomba jula-juli. Aku pernah jadi juara 1 lomba di Golkar. Luar biasa. Iya. Lomba lari dulu. Lari dari kenyataan. Lariin
uang arisan. Ya nggak bisa. Ini buat teman-teman muda, Pak De. Iya. Ini kita minta sekali lagi buat teman-teman muda biar juga tahu bahwasannya di Golkar itu di angkatan muda Golkar sudah muncul teman-teman muda kayak beliau-beliau pemimpin Pak Ridwan Kamil, Bupati Gresik, Bupati Tuban, Pak Menpora ini Mas Dito, ini luar biasa Ya. makanya hari ini sudah bertransformasi. Benar. Golkar. Benar, sebenarnya citra Golkar sebagai partai tua itu karena kelahiran Golkarnya lebih dulu Lama. saja. Tapi kalau tentang anak mudanya sebenarnya sudah luar biasa ya. Generasi baru tumbuh, terus dikasih kesempatan memimpin. Ada wakil wali kota Pasuruan, usianya juga muda. Jadi yang tua-tua justru yang kepala daerah kita jauh lebih muda daripada partai lain. Dari partai lain. Makanya teman-teman muda, ayo masuk angkatan muda Golkar itu sampean sudah angkatan tua sampean. Kau usah diangkat lagi diseret aja. Angkat ini kesel lagi. Makanya Angkat. Pak De, kita terima kasih yang luar biasa ini menjadi inspirasi bagi kita di sini juga bagi pemirsa di rumah bahwasannya teman-teman Nahdiyin beliau santri juga Nahdiyin, NU-nya kuat, tapi beliau bisa berada di partai Golkar yang luar biasa dan juga bisa berkiprah gitu Pak. Ini teman-teman Nahdiyin, teman-teman santri minta motivasi Pak De untuk mereka biar termotivasi dengan jenengan gitu loh. Ya, anak-anak muda itu bisa melakukan apa saja. Satu-satunya penghalang ya dirinya sendiri. Jadi kita ini terhambat apa saja itu karena mental kita. Kita mesti membenahi mental model kita. Insya Allah kalau kita berusaha pasti akan bisa sampai. Kalau kita tata kata orang Jawa pasti akan tutup. Nah, kata peribahasa Arab manjada wajada. Jadi semuanya kembali pada kita. Kalau mental kita kuat, dimanapun, di partai apapun, insya Allah kita akan sukses. Jadi, itu saja pesan kita sebagai yang agak senior. Makanya pesan beliau itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menemukan hasilnya. Makanya kata John Statham itu Apa? kemenangan butuh persiapan. Jadi beliau sudah persiapan membentuk generasi baru untuk pemimpin yang baik menciptakan pemimpin berikut. Makanya luar biasa. Jarene Hansip te nyun sewu niki Pak Sarmuji. Sapi mana nang ndukure dokar. Artinya Sing akeh zikir ojo kakean sambat. Sing paling enak pemimpin iku teko Golkar. Wis jelas mikir kemaslahatan umat. Kata Hansip, boleh kata Barobat. Numpak sepeda budal nang pasar. Budale pas waya beduk. Angkatan muda Golkar kapan dijak main ludruk. Berarti ana sing ngene, ana kanji dipangan yuyu. Pak Sarmuji I love you. pokoknya ini luar biasa. Pak Sarmuji mau membalas teman-teman atau di WA saja? Kemana Pak Sarmuji gede balas? Ya enggak, ini bukti apresiasi kita teman-teman muda, berterima kasih. Ada sosok santri, sosok Nahdiyin yang luar biasa dan membuat program-program yang luar biasa. Makanya Pak Sarmuji bisa salam-salam buat teman-teman yang ada di rumah. Salam buat seluruh pemirsa TV 9. Salam juga buat seluruh pengurus Golkar di seluruh Jawa Timur, mulai pengurus DPD Golkar Provinsi, pengurus Golkar Kabupaten Kota, sampai ke tingkat desa. Mari kita bekerja sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan kesempurnaan ikhtiar kita, insya Allah Golkar akan makin dicintai oleh rakyat, khususnya di Jawa Timur. Makanya ayo ngaji mbek budale numpak jeep, pokoknya Pak Sarmuji sip. Besok kita ketemu lagi dengan inspirasi yang luar biasa. Inspirasi baru tentang teman-teman muda, milenial yang memang harus berkiprah. Makanya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Besok kita nonton sahur bareng lagi, tetap di sahur bareng. Ucek-ucek. Ya.